aku sih paling tanya dokter aja yang gimana kan. Santai, syutingnya, syuting Jangan sehat. syuting sehat. Nggak masalah juga sih kan buat kegiatan kan ibu hamil ada olahraganya juga ya kan? Perasaannya yang pasti pertama bangga banget ikut gabung di acara preman pensiun. Terus kedua juga pasti seneng ya, ya walaupun di sinetronnya itu kan termasuk prestasi gitu. Terus maksudnya ya preman pensiun terhitung sebagai satu acara yang memang berkualitas bagus gitu kan. Terus juga ya mudah-mudahan jadi yang favorit sih, mudah-mudahan gitu, dan mudah-mudahan juga masih bisa berlanjut lagi gitu. Kayaknya ada saingannya juga, ada dari TV lain juga bagus-bagus. Kalau dari Kajol sendiri, Mas yakin gak kalau Preman Pensiun ini nanti bakal yang menang? Iya, insya Allah sih yakin-yakin aja. Cuman masalahnya kalau ada beberapa tayangan yang masih tayang, cuman kalau preman pensiun kan udah lama lagi di pending nih. Paling itu aja sih, maksudnya apakah ya mudah-mudahan hype-nya sih masih ada preman pensiun ini gitu, masih istilahnya masih ditunggu, masih digemari, masih diminati gitu ya, insya Allah lah. Kayaknya lagi di pending terakhir nih syutingnya, kalian tuh seperti apa sih sampai akhirnya dibanding karena PSBB sekarang udah mau ada PSBB lagi? Nah itu makanya nanggung banget kemarin syutingnya, emang suara motor itu. Nah ya itu nanggung banget kemarin kan, syutingnya pas lagi di tengah-tengah, memang belum selesai dan kita harus pulang semua dari Bandung. Motornya. Nah ya kita semua harus pulang dari Bandung, nggak bisa nerusin ya, jadinya keadaannya seperti itu, harus dicukup-cukupin selama tayangan Ramadan, dan beberapa kali juga diulang karena ya repotnya itu kan, walaupun rata-rata pemainnya di Bandung, cuman ada beberapa juga pemain intinya dari Jakarta gitu kan, jadinya memang agak susah di situnya, kendala di situ. Nah mungkin ini lagi mau persiapan lagi, ternyata PSBB lagi gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita tunggu dulu lah. Ya mudah-mudahan nanti pas mulai jalan ya Amilnya belum gede. Takutnya kalau udah gede kan jadi ya nggak tahu lah nanti ceritanya gimana, atau kan bikin cerita lain, atau akunya nggak tahu masih ikut atau enggak kan, lihat kapan bisa mulainya. Lagian kan juga ada beberapa pemain yang lagi sakit kan ya gitu, mungkin tunggu supaya sehat dulu. Sarika tapi ini kan udah hamil, terus kalau misalnya nanti ketika hamilnya udah gede terus ada panggilan syuting lagi, bakal ngebolehin atau kayak gimana? Ya kalau aku sih paling tanya dokter aja. Kalau nggak, aku lihat kan kalau preman pensiun kan adegannya kan nggak juga yang gimana kan. Santai, syutingnya, syuting Jangan sehat. syuting sehat. Nggak masalah juga sih kan buat kegiatan kan ibu hamil ada olahraganya juga ya kan? Harus ada kegiatannya Iya, kan. anggap aja olahraga gitu. Dan kemarin juga sebenarnya sempat syuting juga, tapi masih kecil banget kan, masih 1 bulan lah. Dan Itu motor pada ya makanya di pending. Dan makanya nanti ya tergantung dari cerita, dari PH, dari produser atau sutradaranya gimana nanti seandainya udah kelihatan kalau misalnya memang bisa syuting, dari akunya, dari pihak akunya bisa syuting, apakah nanti gimana, ngaruh nggak ke ceritanya, paling itu kan. Kalau misalnya kalau sekarang masih belum kelihatan kan, masih bisa diakalin pakai bajunya lebih gombrong atau gimana. Cuman kalau udah gede tiba-tiba gede, Silvinya hamil. tiba-tiba Sylvia hamil sama siapa? Siapa? Itu Ini udah masuk berapa bulan sih Kak sekarang? udah masuk jalan 3 bulan. Udah ada nyidam atau kayak gimana ya sih Kak? Ngidam, makanya aku kadang suka nanya orang nih yang udah pernah hamil gitu. Ngidam itu kayak gimana sih gitu kan, maksudnya kayak kalau ngeliatin
orang gitu ada yang ngidamnya bener-bener nggak bisa makan gitu, tapi alhamdulillah aku tuh malah makan mulu doyan. Terus ada yang kepengennya ini itu, dan aku juga kayaknya belum pernah yang kayak Aneh-aneh. bener-bener aneh-aneh pengen sesuatu gitu, enggak. Kalau misalnya ngelihat apa pengen, tapi udah gitu aja, nggak maksudnya nggak yang kayak harus terus pengen yang ini kayak gini gitu, Kan ada enggak. tuh yang idamnya genteng gitu kan. Ada tahu? Emang ada. Ada. Terus malah kadang-kadang ke dia Aku yang gitu. malam-malam pengen makan ini gitu. Terus Iya. kadang-kadang kita keluar gitu nyari makanan yang cuman gitu doang, tapi alhamdulillah sih kalau yang kayak mual atau apa itu masih batas normal ya, belum yang ya alhamdulillah sih, maksudnya malah doyan makan. Gitu. Kapan biasanya kalau yang hamil kayak ada yang manja mau kemana-mana ikut suaminya, kalau Angel sendiri kayak gimana sih Kak? Kalau manjanya nambah dikit lah. Enggak yang turun tangga digendong enggak. Tambah berat. Tapi kalau dari kita sendiri mau punya aja kayak gimana Kak? Excited apa sih? Dia malah seneng banget ya, maksudnya kalau dia kan pengen adik cewek gitu. Suami juga pengennya cewek, tapi apapun sih, maksudnya apa aja ya alhamdulillah gitu kan, yang penting kan sehat. Sini banyak motor ini balapan. Disentul masalahnya. Sentul kan. Samuris. Iya. Iya, yang penting sehat lah yang pertama. Terus juga agak-agak deg-degan juga hamil pertama di umur segini kan. Ya mudah-mudahan sih lancar, sehat. Itu aja sih yang paling penting. Terus ya pokoknya semua yang pasti happy lah. Kayaknya kan hamil kondisinya lagi pandemi kayak gini. Kakak sama Karima pasti kayak jadi lebih yang hati-hati banget ya, mas pergi-pergi keluar. Apalagi kan ini virusnya bisa dibilang setiap hari bisa kena, apalagi kondisinya lagi hamil. Ya kalau gaman jatuh. Gimana ya, kita emang kalau dari awal itu juga memang dijaga ya, maksudnya dijaga banget gitu, jauhin kerumunan pastinya, kayak masker kemana-mana. Kalau misalnya syuting pakai face shield yang kayak syuting masih bisa kayak bintang tamu atau apa gitu kan, ya tetap ngikutin protokol Sampai gitu sekarang kan, masih. bawa kemana-mana sanitizer, cuci tangan, itu pasti semuanya ngikutin gitu. Jadi Kalau kayak ini ya, jadi kayak kebiasaan. Ya. jadi semakin kesini semakin kebiasaan, apalagi kalau misalnya hamil. Ya paling itu kalau kita lihat-lihat tempat lah gitu, lihat-lihat tempat, kalau misalnya rame gitu kita hindarin, kalau misalnya masih sepi masih oke lah. Atau kalau misalnya makanan kita lebih banyak kita beli gitu kan, makan di rumah atau masak gitu-gitu aja sih. Dan yang penting kerumunan aja gitu. Kalau Iya, hindarin kerumunan. ya hindarin kerumunan. Terus juga ya itu kan, kalau ke rumah sakit juga sebisa mungkin rumah sakit itu cuma untuk check up ke dokternya aja gitu kan. Kalau sebisa mungkin yang lain ya hindarin lah yang namanya rumah sakit yang kayak gitu-gitulah. Terus apa ya, ya pokoknya yang pasti pertama udah jadi kebiasaan juga, dan ya sebisa mungkin dijaga gitu. Cuman nggak mau yang lebay banget juga enggak gitu ya. Ya normal ya. Terlalu parno. Terlalu parno juga takutnya imunnya kan malah drop gitu. Yang penting juga dikasih vitamin juga kan sama dokter gitu sih. Kak, ini yang di YouTube banyak yang bisa dibilang komentarin tentang kakak dengan kita, maksudnya kayak kelihatannya malah jadi kayak akrabnya kayak adik kakak gitu. Apalagi di video yang kita makan apa dipakein selai kacang gitu. Ini emang kebiasaannya bilang kayak gitu bagaimana sih sama Kariko dulu, dari dulu emang kayak gitu apa? Gimana tuh? Aku aja kaget. Aku taunya tuh pas dia SMP kelas 1 deh. SMP kelas 1 tiba-tiba aku lihat dia makan ambil nasi, terus ada kue bolu kan, ditaruh dong di atas kue, di atas nasinya kan. Terus dia masuk ke kamarnya. Aku nggak pikir kalau dia tuh, aku pikir habis makan nasi baru makan kuenya. Aku nggak keluar udah habis.
habis semua tuh. Iyalah, mau dimakan bareng, situ mulai dimakan bareng kan aneh kan. Dan itu emang ya kayak gitu dari dulu. Jadi apa yang ada di meja entah entah kenapa dicampur sama dia. Entah es krim pakai nasi, kan aneh ya. Iya, makanya pas Terus, awal apa? Selai buat roti kan, Hah? sayang nih diambil taruh nasi, rotinya udah habis kan, sayang katanya. Dari situ tuh jadi kok aneh gitu ya, tapi dia enggak. Dianya ngerasa biasa aja. Dan pertama kali aku baru-baru kenal juga kan, masih yang main ke rumahnya dia waktu itu, masih kayak ngelihat pertama, itu maksudnya gimana? Dicampur? Itu coklat dicampur sama nasi? Iya gitu. Hah, gimana rasanya? Bisa aja gitu, yang kayak kalau awal-awal kan masih yang maksudnya kan dia bisa kamarnya, jadi kalau biasanya makan dia biasanya cuma bawa makan gitu, nggak ngeliat langsung Kita nggak gitu. ngeliat kan dia makan kan, kadang-kadang dibawa ke kamar gitu kan. Nah pas bener-bener udah nikah kan, Suka dia makan masih bareng kan. suka nginep, suka masih di rumah neneknya, masih kayak gitu-gitulah bolak-balik gitu. Barulah ngeliatin Titan beneran bisa gitu. Iya, ya ampun, rasanya apa yang kita sementara kita ngeliatnya enek-enek gitu, buat dia yang biasa aja gitu, yang Aku kayak nyoba kemarin mau muntah. makanya kayak Gila. awalnya yang bener-bener aneh gitu, lama-lama yang jadi kayak Yes. biasa. Ya udah, ini bisa, ini bisa gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya buka kulkas itu kayak sosis nugget yang ya walaupun itu udah preserve ya, udah mateng gitu, cuman kan buat kita juga dimasak kan harus digoreng dulu. Kalau dia udah makan aja gitu, Iya. kayak Emang aneh sih Oke. bedanya. Aneh. dan ya udah, maksudnya aku pun Awalnya dia tuh malu kalau itu ketahuan orang. mungkin Awalnya malu kan, pernah aku aduh takutnya aneh gitu kan dilihat makan orang. kayak gitu tuh, apa sih kabur dia langsung kabur tuh dilihat orang tuh. Tapi makin kesini udah sih cuek aja, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia nggak apa-apa, Iya, sampai mau dijadiin apa, konten. di konten gitu kan. Malah kayak orang juga ngelihatnya banyak lah komennya, ada yang aku juga pernah kayak gitu, ada yang malah enak, ada yang kasihan, tapi dianya merasa dianya enak-enak Enak-enak aja aja. gitu loh. tapi ini kira-kira nggak sama Titan sendiri banyak bisa kayak misalnya kayak kakak bisa apa sama Titan Mm. Ngobrolnya apalagi awal sih memang bingung ya, pasti awal bingung. Pertama belum pernah pengalaman punya anak, apalagi tiba-tiba udah gede gitu kan. Terus kayak adalah sempet kayak diskusi sama beberapa orang, nanya-nanya gimana ya caranya gitu kan. Ya udah, cuman intinya aku pertama mencoba jadi diri sendiri gitu, dan nggak mau berusaha yang sosokan mau jadi ibu yang gimana gitu. Ya udah, coba aja gimana sih pendekatannya. Dan kebetulan kan memang dari bintangnya sama, golongan darah sama gitu ya, mungkin ada sifat-sifat dasar yang sama juga kan gitu. Jadi paling enggak iya, pertama apa adanya, kedua terus aja ya, ngalir aja gitu loh, ngalir aja, nggak yang harus pengen jadi gimana, pengen kelihatan gimana, enggak gitu. Ya udah, yang ngalir aja gitu loh, ngalir aja. Ya udah, biasanya pertama tuh kayak buka topik pembicaraan, misalnya apa yang diceritain sama ayahnya kan ya, terus biasanya anak umur segitu apa sih, paling kayak gitu-gitu sih, yang kayak misalnya dia suka game, paling ya nanya-nanya soal game, paling gitu-gitu. Ya lama-lama udah apa ya, Ya, terbiasa, udah udah terbiasa kayak gitu aja, kayak ngobrol biasa. Tapi ya walaupun gitu, anaknya juga udah dididiknya juga sopan, tetap sopan gitu, tetap ya anaknya juga baik, welcome, dan ayahnya juga maksudnya komunikasinya baik gitu, jadinya kan merasa deket gitu. kalau Kak Iko gimana Kak melihat kedekatan istrinya ini dengan Amazing. Kalau aku sih malah seneng banget kan, maksudnya enak gitu kan, akhirnya alhamdulillah klop gitu. Awalnya malah diem banget, Iya. diem, Kan kalau nggak Titan kan ditanya itu kan diem emang awalnya gitu.
kalau awal-awal dia kan emang agak susah kalau sama orang baru kan. Tapi karena mungkin karena itu tadi sama-sama kepiting kan, kepiting dia di tengah tuh, tak 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 cepet banget. Cepet tiba-tiba ngeliat, kita lagi sama bundanya berdua ngobrol. Sama aku diemin aja tuh sengaja tuh kalau ngomongin apa, ngomongin gini. Oh, itu ngomongin apa? Ngomongin jerawat. Iya. Bunda ditanya jerawatan gitu. Ngomong gitu dia. Gitu. Iya, lama-lama dia alhamdulillah. juga kayak nanya sendiri, misalnya Bunda yang ini gimana ya, Bunda ini gimana ya, paling gitu-gitu sih nanya-nanya. Iya. Terus ya kita pun ceritanya juga sesuai pengalaman aja, paling gitu sih, sharing gitu-gitu sih. Ada untuk kehamilan, ada wejangan-wejangan gak sih dari orang tua, terutama kehamilannya ini nggak boleh apa gitu. Kalau dari mami sih banyak Banyak. sebenarnya, banyak banget. Dari mulai kan kamar di atas nih, lo nggak mau pindah kamar aja di bawah daripada bolak-balik? Enggak, Mi, nggak apa-apa gitu kan. Jangan ini iya aja, cuman Boleh kan bunuh binatang. nggak boleh bunuh binatang apa gitu kan. Terus ya banyak lah, namanya juga orang tua zaman dulu gitu kan, kayak ini itu iya, cuman kita tetap konsultasiin ke dokter gitu kan, maksudnya kalau ini boleh nggak gitu. Ya udah, kita ya di mix aja lah antara omongan orang tua sama omongan dokter gitu. Karena orang tua kan pengalaman. Harapannya apa sih untuk di kehamilan yang Harapannya apa? Harapannya kalau harapannya gini, semoga sehat Amin. walafiat, dan Dipermudah. saat baby lahir corona telah sirna dari Indonesia. Amin. Karena takut juga tuh, maksudnya ada denger temen yang ngelahirin aja nggak bisa ditemenin suami, ada kan? Bener kan itu ya. Mudah-mudahan nanti Iya. udah selesai semuanya, udah Mudah-mudahan normal. pas melahiran Itu sih. corona udah. Terus ya kitanya juga nggak terlalu khawatir kan. Mudah-mudahan itu yang penting, pertama sehat, kuat, sama ya dipermudah lah, diperlancar gitu aja sih. harapan yang preman pensiun Hmm? Ini aja ya, Instagram, Facebook, sama website kodenya. Oke. Drama. Halo, aku Angelika. Jangan lupa untuk dukung tayangan Preman Pensiun. Apalagi sekarang kan mau masuk nominasi Panasonic Award. Jangan lupa didukung dari mulai Instagram, Facebook, website. Kodenya itu F5.